Jepara, Jawa Tengah di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah menyampaikan sebuah berita. Membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin jadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat bumi ini terang. Tidak, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu ini. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untuk kamu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan dan menikah dengan orang yang tepat. Pak, bisakah sekali ini tradisi ini tidak dilaksanakan? Kartini, Bapak ini adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri, nak. Pak, Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah nak, lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kalau engkau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana ya rasanya dipingit? Entahlah Kartini, yang pasti kau tidak bisa berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal dimanapun kau pergi. Aku tidak mau dipingit, aku hanya ingin bersekolah. Tenanglah Kartini, ini sudah menjadi adat dan tidak bisa kau hancurkan. Kami akan menjamkan buku untukmu agar kamu bisa belajar. Dan aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semua terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin. Ya, pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang, aku tidak akan bebas seperti dulu lagi. Dimanapun aku pergi, aku akan selalu dikawal. Sebenarnya, aku tidak ada masalah dengan semua ini. Aku hanya ingin bersekolah. Aku dan Rumini juga masih bersekolah. Kapan kita dipilih juga? Saat umur kita 12 tahun, saudaraku. Ya kan Kartini? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, sahabat Kartini berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Sahabatnya yang bernama Stella. Stella? Kartini? Bagaimana kabarmu Kartini? Secara fisik, aku emang baik-baik saja. Tapi, aku tidak memungkiri bahwa batinku terasa sangat perih. Kau tahu kan, aku tidak bisa terdiam diri. Aku mengerti Kartini. Aku sangat merindukanmu. Tidak ada gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi, tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku juga tidak mengerti dengan tradisi itu. Apa salahnya perempuan bersekolah? Lagi pula kalau kamu tidak sekolah, apa yang kau lakukan? Aku hanya melakukan apa yang perempuan pribumi lakukan. Lakukan selayaknya. Lalu, aku akan menikah. Itulah perkataan ibuku. Bersabarlah Kartini, jika kau butuh bantuan, aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella. Oh iya Kartini, ini aku bawakan buku, kau bisa mempelajarinya dari buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tidak apa-apa Kartini, aku berjanji akan mengunjungi lagi. Aku akan membantumu melewati masa-masa sedih. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh Stella, sahabatnya, dan kakaknya Raden Mas. Kartini, Rumini, Sumantri, apa yang kalian lakukan di sini?
Kartini, ayo kita pergi. Kalian tahu kan, aku sedang dipingit. Aku tidak boleh pergi tanpa pengawalan dan tidak mungkin bebas berinteraksi dengan masyarakat. Ya Kartini, ayo kita pergi. Jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi, kita tidak akan mengawal. Baiklah, tunggu sini. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri warga-warga yang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui, Rumini. Lagi pula, tak apa kan jika sesekali aku berbicara dengan pribumi lainnya. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Raden Arya Sosroningrat? Ya, bagaimana kalian bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami berapa kali melihat kalian dengan Bapak Bupati Jepara. Mengapa kalian keluar tanpa pengawalan? Apakah kalian tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya, apakah dipingit itu adalah suatu hal yang harus dianut oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini ada dari sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan berhati-hati terhadap kaum lelaki yang tidak muhrim kita hingga kita menikah. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak dapat bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum berbumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Stella, dengan siapa kau ke sini? Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Tunggu sebentar Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi. Apa maksudmu, Stella? Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mereka juga pergi, kami akan berangkat. Sebenarnya kami juga ingin mengajakmu pergi ke Belanda. Kami ingin kau melanjutkan cita-citamu dan sekolahmu. Tapi kami sadar kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah denganmu dan teman-teman yang lain. Tidak apa-apa Kartini. Kita masih bisa mengirim surat. Yakinlah kita tidak akan melupakanmu. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu mengirim surat dengan sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu, Bu? Kartini, untuk apa engkau melanjutkan sekolah? Ibu tahu, bersekolah adalah cita-cita Kartini. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa engkau tidak menikah saja Kartini? Ibu, bukankah Ibu tahu, Kartini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat pribumi mengejar pendidikan. Jika Kartini menikah, maka mimpi Kartini tidak akan terwujud. Pernikahan hanya menghambat segalanya. Kartini, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadar itu Kartini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit anakku. Sesungguhnya pingitan itu untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada orang yang ingin meminangmu.
Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Sidehjoyo Adiningrat. Dia memang sudah pernah menikah 3 kali. Namun Ibu yakin, dia adalah orang yang tepat untukmu. Kartini ingin menemui terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu Kartini pertimbangkan. Baiklah Kartini. Kartini dan kedua orang tuanya, Kardinah, Panji, dan Busono berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdetak kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Kartini kecil. Ya, mohon maaf. Sebelumnya, semuanya kami serahkan pada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Pak, Bu, bolehkah Kartini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk bangun sekolah untuk pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya tidak ingin kaum wanita ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Raden sendiri? Sungguh itu hal yang sangat mulia, Kartini. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku, sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kupersembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan kuat di muka bumi pertiwi.